Dari sisa nasi kita berpikir jadi olahan kerupuk sayur. Nasi dikasih sayur, sedikit kanji, udah jadi kerupuk. Oh, gitu ya. Jadi kerupuknya warna-warni. Nah, kita itu di rumah diusahakan untuk tidak malas. Jadi kita berusaha produktif, tidak apa-apa beli. Tidak harus apa-apa harus beli gitu. Jadi kita berusaha berpikirnya iso digawe ning omah, dibikin di rumah, diadakan di rumah. Ayo kita bikin dulu. Baru kalau enggak ya beli. Biasanya kalau kita beli itu dalam mengatasi kebosanan, Bu. Anak, terutama anak. Jadi pengennya jajan. Ya. Gitu baru ini. Kalau kita orientasinya untuk mencukupi kebutuhan rumah, makanya saya karena anggotanya 4, saya pelihara ayam 4, itu sudah cukup untuk menyelesaikan limbah dapur kita. Jadi kalau idealnya untuk pelihara 10 ekor atau 2 jantan 8 betina, ini kupon turah-turah. Jadi setiap hari bisa 8 butir. Karena kita betinanya 3, kita rata-rata tiap hari 3 butir. 3 butir kali satu butir itu 2.000-an, 3.000-an ya. Kalau saya jual yang organik ini 2,5. 2,5 kali 40.000 sehari dapat biaya tuh. Belum sayuran. Ya, kalau sayuran saya memang atasi dengan berbagai macam sayuran biar nggak bosen. Saya menanam sayur itu berapa sayuran kira-kira ya? itu sayur organik sekarang mahal, Pak. Ada. Masih, Ya. masih beli beras nggak? Kalau beras masih. Jadi kita jadi enggak, tidak 100% langsung mak grembyang semuanya harus kita enggak. Jadi kita baru belajar penyesuaian diri. Jadi kita justru ini mau bikin kebun padi. Jadi kita menanam padi organik di sini nanti. Terus di pagar ini banyak potensi yang harus kita tanam. Terutama rambatan, ada kacang merah, kacang panjang. Kacang apa itu tadi yang mana? di tempat tadi itu? Kacang saci, Bu. Kacang saji yang kotak-kotak Iya. itu. Iya, kacang saca inci. Buahnya bulat-bulat itu tadi. Iya. Segi berapa? 5, ada segi 4, segi 5, segi 6, segi 3. Lucu, lucu banget. Itu Sekali ini loh saya lihat. itu kacang bukan kacang lokal. Itu kacang dari negara Peru. Dari Peru itu Ya. Ini sudah kering. apa? Itu ini sudah matang, tapi ini sudah expired. Aja dimakan. Jangan dimakan. Cium aja gitu. Di awal Ini kayak kacang almond. Kayak ada Goreng nanti. Ini hasil oven. open itu kayak open. Kayak mente juga ya. Ya, Kacang apa Mirip ya. ya, gurihnya gurih banget. Iya. Ya, Suji kacang suji tadi namanya. saci. Saji, kacang saji. Buahnya kayak gini harus dikeringkan dulu ya. Ya, coba nanti ini dibenihkan di rumah. Siapa tahu bisa. Dikeringkan di rumah. Dari Itu dikeringkan dulu. Kalau sudah kering, nanti akan gampang copot. ya terbuka ya. Copotnya sama kulit-kulitnya. Kemudian kita masukkan. Rambat ya sistemnya. Nah, itu tadi dibuatkan rambatan. setelah ini Ya, ini kacang kayak omega 3 dan 6. Kenapa kok nggak nanam ini ya? Yang merambat itu markisa. Oh banyak, ini ada markisa. Jadi saya itu lebih ke agak apa namanya? Setelah markisa udah lama, bosen, Iya, iya. ganti. Besok ganti lagi. Jadi kita memang apa ya? Sering berubah-ubah. Jadi kita apa yang kita butuhkan. Berapa tahun mas ini dari awal? Sampingnya ayam. Bikin sistem ini ya, sudah 7 tahun. Oh iya dikeringkan. Tapi mulai Iya, memang mapan mulai harus dijemur dulu. ini saya tahu polanya tuh sudah bisa jalan berapa? Jadi pola ini saya konsep sebelum menikah sama istri, kenalan, tapi yang kita obrolkan ini bukan tentang senang-senang, tapi bagaimana konsep setelah menikah. Kemudian kita konsep ini matang, kemudian kita nikah, kemudian eksekusi tahun 2017. Nggak punya duit loh untuk nikah. Kenapa? Nggak punya modal. Kemungkinan kita minim material. Jadi kita sebenarnya kita basicnya juga ini dari luar negeri, mungkin gajinya juga dolar banyak. Tapi sudah ditabung ke beli tanah gitu. Akhirnya kita dari nol, benar-benar dari nol. Jadi kita
justru malah merasakan bagaimana menguatkan pola, menguatkan sistem. Jadi kita Pandemi kan awalnya kita memang hanya bikin kebun pangan, masuk hidup cuman makan, cash flow-nya dari mana? Akhirnya kita mulai berpikir bagaimana cash flow-nya, nanam yang buat survive di rumah itu apa saja. Akhirnya kita pelihara ayam, ikan, supaya ayam ikan itu terpelihara dengan baik dan tidak harus mengeluarkan uang serupiah pun bagaimana. Hanya bukan untuk dijual ya. Iya, jadi ini orientasinya yang penting mencukupi kebutuhan rumah, sisanya baru dijual. Prinsip kami yang penting cukup. Kalau sudah cukup itu nanti kayaknya ini Orang ini yang sudah ada yang dijual belum? nah cash flow kita banyak. Dari maggot kita bisa jual telur maggot, maggot basah, maggot kering. Dari pupuk kita bisa jual pupuk cair, pupuk padat, arang sekam, media tanam. Dari tanaman kita bisa beli jual bibit tanaman, tabu lampot yang untuk edukasi ini. Kalau ada orang minat dijual. Jadi ada yang kemarin dari Jombang ke sini beli 1 truk dipenuhi dari tanaman buah dalam pot. 1 kandang ayam beserta ayam-ayamnya. Komplit ya. Beli mesin pencacah yang kita gunakan. Iya. Beli tanaman buah dalam pot ini. Iya, iya. Banyaknya mungkin berpuluh-puluh sampai penuh ini truknya. Ya. Lah iya soalnya kan dos Satu juga. bulan itu omset rata-rata berapa kalau dijual? Kalau Kiraan aja. perkiraan saja ya. Kondisi seperti ini. Untuk sebelum viral ya. Sebelum viral ini kita yang penting cukup. Jadi untuk biaya sehari-hari kita sudah cukup dan kita sudah bisa nabung. Alhamdulillah karena di desa ini mungkin sekitar berapa ya, Dok? Kebutuhan kita per bulan sebelum viral berapa? Benchmark. itu paling nggak sampai 2 juta sih, Bu. Sebulan ya. Sebulannya nggak Sebelum sampai viral. Sebelum viral. Kalau sekarang kan ada yang bantu-bantu gitu ya. Oh, iya. Jadi lebih. Berarti omsetnya sebulan bisa 10 juta nggak? Belum nyampe sih, Pak. Belum nyampe. Kalau yang setelah viral? Setelah viral Belum setelah viral yo. Insya Allah nyampe lebih, ya. lebih. Lebih. Bisa sehari 4 juta. Oh, sehari. Sehari, Pak. Bisa pernah 1 hari 4 juta. Tapi ya aduh, Bu. Waktunya jadi kayak pepet-pepet Iya, lagi. iya, iya. Jadi Fluktuasinya naik Iya, turun. iya. Rata-rata berarti kalau sehari 4 juta Enggak nyampe. Berarti hanya yo itu fluktuatif sih, Pak. fluktuatif. ya dianggap rata-rata sebulan omset juta gitu ya. Karena dosen matematika ini, Mbak. Oh gitu ya, Pak. Oh. Kita enggak, Pak. Tapi duitnya belum tentu terus. ada gitu. Guyon. Jadi sebelum ini viral memang Hal itu kan idenya, Iya, Pak. bukan soal Yang omset. utama itu komitmennya. Nggih, istiqomahnya itu, Pak, yang Bukan orang dengan komitmen sama. kadang-kadang banyak tamu gini tuh, Pak. Makan saya nggak keurus loh. Besok ayam saya ya wis berkurang makannya. Makanya. Jadi memang harus menyeimbangkan waktu seperti ini. jadi makanya jadwal kunjungan kita sekarang dikurangi. Sekarang seminggu itu tidak 7 hari. Seminggu itu 3 hari. Makanya Selasa, Kamis, Sabtu untuk kunjungan, yang lain untuk merawat kebun. Oh iya, Dan merawat diri. Dan merawat diri. Sibuk tadi. Iya. Magonnya gak tumbuh ya. Iya, Bu. Enggak urus. Jadi ini kan sebuah ekosistem. Iya. Dan salah satu mereka harus jalan terus ekosistem ini. Kalau satu yang lemah atau satu yang nggak seimbang nanti mempengaruhi semuanya. Jadi misalnya magotnya berhenti, Iya. ayam kelaparan, Iya. kemudian Nanti lele. beli pelet jadi. Saya beli. Iya. Karena kita komitmennya semuanya nggak beli, maksudnya pakan nggak beli, pupuk nggak beli, kemudian sumber makanan ya sebisa mungkin banyak yang tidak beli. Kemarin sempat toleng niku saat untuk syuting 2 hari, Pak. Syuting dari DAI TV. Oh, DAI. Ya, yang Bumiku Satu itu kan syutingnya 2 hari. Hmm. Dan harus ada adegan panen. Waduh. Ya itu ya sudah satu bedengan gitu habis untuk dipanen. Wah, ini panennya kakean ya dibagi-bagi ya. Dan karena yang dipanen banyak, kemudian ya harus Bagi-bagi ke tetangga. kita kelebihan. Enggak rusak tadi ya. Ya. Ini loh, saya pribadi
orang tua saya petani. Iya. Cuman kan kita kemudian dibesarkan di dunia seperti sekarang lah. Iya. Kadang-kadang suka kangen kan, ingin kembali. Jadi di rumah itu suka nanam-nanam. Cuman kayaknya kalau orang Jawa kan bilang ono sing tangannya adem, ono sing tangannya panas gitu kan. Saya merasa tangan saya panas Itu gitu lah. sebenarnya mitos Ibu. Bener ya? Mitos. Tapi perasaan tanaman itu kayaknya nggak subur-subur tuh Iya, gimana dong? ya itu karena feeling kita ke tanaman belum ada. Saya dulu juga sama, tangannya panas Bu. Waktu masih kuliah saya tangannya panas. Serius ini Mbak? Beneran Bu. Oh, Saya iya. nanam apa-apa juga nggak tumbuh. Jadi Waktu aku ada harapan dong ya? Ada. Waktu itu saya praktikum nanam kacang hijau Bu. Mm-mm. Praktikum budidaya tanaman semusim, nanam kacang hijau. Daunnya bagus sekali. Sing dipanen ra enak Bu. Oh iya? Ya. Jadi daun semua gitu? Ya, jadi daun semua. Itu salahnya ya karena kita nggak punya feeling. Tanaman itu nggak hanya butuh untuk nitrogen untuk daun tok, dia juga perlu keseimbangan biar dia pembuahan, pembungaan kayak gitu. Yang ada feeling natural mungkin suami malah. Beliau nanam sayur apa-apa tumbuh. Jadi saya sebenarnya kesini tuh peletnya seledri Bu. Saya nanam seledri di rumah nggak tumbuh. Hah? Terus sama kakak ipar saya dikasih seledri 1. Terus iki sing nandur adikku. Akhirnya saya kesini Bu. Yang ngasih saya. Akhirnya saya kesini. Oh gitu. Itu sebenarnya sebelumnya seledrinya nggak mboten kula kasih pelet nggak. Cuman ya seledrinya bagus saja. Seledrinya bagus, saya kesini sampai sekarang di sini terus. Tapi bener ya, artinya itu mitos ya? Mitos. Soalnya jujur aja, karena saya juga aduh ini gimana gitu ya, apa harus sekolah lagi kan udah umur ya. Sekolah lagi nggak Perbanyak mampu. diskusi dengan yang kita hadapi Bu. Saya waktu mendatangkan maggot pertama ke sini, malamnya juga nggak bisa tidur karena nggak tahu perilaku maggot. Saya merasa menderita bersama maggot itu sebulan, sempat mau frustasi gitu. Pak wis wae aku kok kesel banget ngurusi maggot. Tenan arep mandek gitu ya. Akhirnya dipikir ulang, niatnya awal bikin maggot itu apa sih gitu. Oh, kita pengen ayam kita juga apa sehat. Itu ya akhirnya diterusin. Sebulan sudah berkawan, saya kira nggak ngotot nggih pun biasa. Dulu saya jijik juga. Iya, tadi lihatnya greget-greget. Langsung Itu rasanya. semua perlu Itu ayam berproses satu untuk ekor tuh diskusi. berapa kilo beratnya kira-kira? Kalau itu sekitar umur 3 bulan sudah bisa disembelih Pak, itu 1 kilo lebih. Tapi kalau itu paling ya sekilo pun lebih ya dikit, nggak sampai 2 Sudah kilo. 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Yang sebelah sana ya? Yang sebelah sana. Keluar ya? Ya, kalau yang selatan itu belum ada 2 Iya, bulan. masih kecil-kecil. Itu ayam barteran semua sih Pak. Jadi kalau Dia ditanya nggak mau ngerem ya? nggak mau Ya. Jadi kalau ada telur harus cepet diambil ya? diambil. Kadang kalau enggak, itu kan saya pondasinya nggak begitu dalam. Kadang-kadang tikus masih bisa masuk. Jadi Oh, sebaiknya tadi dari bawah pondasinya itu lebih ya? dalam. Kan itu tanah langsung kan Mas ya? Iya, Dia iya. ada langsung. semenan kan? Karena dia harus ini ya, ketemu tanah untuk berproses ya. Jangan coba apa nih Mbak? Poka jalan Mas Agus. Aku sebut. Oh baru buat, bukan buka di sini. Dulu ayah saya itu pernah nyoba beternak ayam Arab tadi masih cerita. Oh, Itu kan katanya Telurnya banyak. Tapi kecil-kecil. Iya. Iya. Nah, cuman Ini problemnya jalur. itu mesti bau. Iya. Baunya itu yang susah. Itu mungkin kandangnya nggih kandang konvensional nih kan ya Bu? Iya, Kandang di dan lagi kan tingkat di gitu komplek kan. kayak gini. Oh, Jadi kan akhirnya tetangga ya protes. Komplek. Terus Iya. ada Ini halaman. sepupu saya, dia beternak ayam juga, tapi dia bilang harus di pinggir kali. Waduh, cari lahan di pinggir kali kan susah gitu kan. Tapi memang dia jadi peternak ayam. Cuman kan di kota, di tengah kota gitu ya, maksudnya kita sulit gitu. Dari situ saya belajar Bu. Oh gitu. Jadi kandang kastari ini saya desain supaya Iku sinten? nggak tahu. Oh, Jadi desain itu kandang itu tak desain pertama supaya ini ramah lingkungan. Diterapkan di perkotaan bisa, di perumahan bisa. Kandang ini ditaruh di depan kantor bisa, di depan hotel pun bisa, di depan sekolah pun bisa. Lah bagaimana solusinya? Ya kandang yang lestari itu kandang yang ramah terhadap lingkungannya. Artinya pertama, kandang itu supaya nggak bau bagaimana? ya. Kandang yang nggak butuh maintenance, nggak butuh dirawat itu yang seperti apa? Kandang ayam yang sehat dan penghuninya nyaman dan bahagia itu bagaimana? Kemudian kandang yang nggak butuh beli pakan, artinya kita hanya memanfaatkan limbah itu seperti apa? Kemudian bagaimana kandang ini bisa menghasilkan cash flow dari telurnya setiap hari? Itu sudah saya pikirkan 5 ini. Akhirnya kemudian kita bikin, ternyata kita dapat bonusnya dengan segitiga ini. Banyak orang tertarik, loh kandang kok segitiga siku-siku sama kaki ya? Banyak tertarik karena bentuknya juga. Kemudian kita
lombakan ikut ada lomba Krenova nih, lomba kreasi dan inovasi tingkat kabupaten. Menang itu. Dan akhirnya kita ikut. Mereka bawa teknologi, bawa budaya, kemudian bawa aplikasi dan sebagainya. Kita bawa kandang ayam, Bu. Iya. Dan alhamdulillah kita dapat juara. Karena aspek ternyata Ayamnya mungkin happy, Mas, di survei dia happy. iya. Jadi termasuk ini Bulan terus. membantu pemerintah dalam hal mencegah stunting, Bu. Jadi kalau kita setiap masyarakat punya kandang kastar ini, dia dapat protein tinggi setiap hari, swasembada. Akhirnya masalah stunting bisa teratasi. Karena selama ini kan regulasinya pemerintah ngasih bantuan, bentuknya telur. Itu pun hanya berapa bulan sekali, pun hanya 10 butir. Itu enggak begitu ngena. Jadi kalau kita beri edukasi bagaimana membuat kandang, kemudian dia malah mandiri, tidak jaga ke bantuan. Akhirnya dia inovasi kreatif sendiri, dapat ini. Berubah mental. Ya, itu akhirnya Seneng ya dikasih BLT ya. ini enak, tapi itu kan anu. Angel itu. Kita itu dapat ayam ya, sama bupati. Pohon jati juga dulu. Oh, anu. Sampai sekarang dikasih. besar pohon jati. Oh. Berapa tahun nih, Bu? Anak saya dulu masih SD, sekarang anak saya udah punya anak 2. Udah bisa dipanen. Belum dipanen, Bu, jatinya. Dan dulu kita anak dulu 2. Dari Jogja dulu bupatinya siapa dulu ya? Baru nikah kita itu. Oh. Punya anak. Ayam juga 2. Ah. Iya, iya. Heri gak ketok aku rek ya opo. Satu, dua. Buat kenang-kenangan bersama. Masuk kebun itu hanya sekitar area ini, apakah jenengan tetap punya lahan di luar sana? Nggak punya? Berarti hanya area ini aja ya? Iya, area ini. Memang kita konsennya di lahan terbatas, Mas. Jadi kalau ada nawari, ini loh ada sawah, ini loh ada kebun, saya nggak mau. Saya justru kepengen mengedukasi masyarakat yang mereka kebanyakan di zaman sekarang kan lahannya mulai terbatas, sempit dan sebagainya. Saya itu pengennya nggih bidikannya nggih orang-orang perkotaan, perumahan dan seperti itu. Jadi kita jangan minder ketika punya lahan terbatas, tapi kita tetap bisa bertani, mencukupi kebutuhan rumah dengan memanfaatkan lahan yang ada. Tritisan bisa, tembok juga bisa, pagar bisa. Jadi tidak perlu, ini nanti ada beberapa contoh bagaimana bisa mengadopsi kemudian mengaplikasikannya. Itu tidak harus punya lahan luas, sawah gede, enggak. Iya. Makanya Itu di belakang masih ada? belakang sudah nggak ada. Berarti letter L. Ya, kalau yang ini, yang samping rumah ini bagaimana mengolah sampahnya. Nah ini setelah ini kita akan belajar ke sana, bagaimana sampah selesai di rumah. Itu sampah itu kan banyak itu ya. Bu. Ya, Ya, kantong-kantong. Satu kantong itu berapa anu? apanya Pak? Bebannya? Berapa lama? Itu biasanya setahun sekali kita panen sudah menjadi pupuk. Itu Bu ada bukaan bawah gitu ya, Mas? Dulu ada, sekarang kalau panen yang atas diambil dulu, yang sudah jadi baru kita panen. Soalnya kan gede banget. Iya. Soalnya kan sekarang banyak yang jual kantong-kantong kompos, Hmm. bawahnya bisa dibuka tuh. Hmm. Saya punya di rumah kecil. Jadi kalau ini tinggal diambil. Iya. Itu enggak ya? Dulu saya juga bikin pintunya sendiri pakai velcro, yang dikereket itu. Nah itu, ini baru males saja, ini bukan bikinnya. Jadi kita manennya dari atas nih.